Nah saat ini Persebaya ada di dasar klasemen. Itulah mengapa kami tidak puas. Dan saya kira melawan PS Sleman besok ini adalah jadi penentuan. Ijo ini akan digelar pada Rabu 29 September 2021 pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Rebia Salasa saat ini bersama perwakilan supporter dari kedua tim, yaitu ada alias Mas Ed dari Bonek, supporternya Persebaya, juga ada Mas Fikar dari Brigata Kurvasud alias supporternya PSS Sleman. Saya sapa dulu kali ya dua supporter ini. Halo Mas Fikar, Mas Betet, gimana nih kabarnya? Antusias nyaksiin Liga 1 ya? Ya, baik Mbak, alhamdulillah. Antusias Mbak. Gimana nih menurut kalian 4 pekan terakhir kemarin pertandingan Liga 1 secara keseluruhan ya? Menurut Mas Betet gimana Mas? Tentunya sih tidak puas Mbak. Tidak puas dalam artian begini. Jadi Persebaya itu selama ini memiliki tren yang walaupun kalau dikatakan nggak bagus-bagus amat, tapi ini adalah tren yang paling buruk Mbak. Persebaya pernah degradasi tahun 2002 dan 2010. Itu 4 pertandingan awalnya tidak seburuk ini. Tidak seburuk ini, hanya meraih 3 poin dari 4 pertandingan. Tidak seburuk ini. Nah, makanya ketika kami kemarin protes mengirimkan karangan bunga dari kawan-kawan itu, karangan bunga duka cita ya maksudnya, itu untuk mengingatkan bahwa Persebaya pernah ada di posisi buruk tapi tidak pernah berada di posisi paling buncit. 2002 dan 2010 Persebaya memang degradasi Mbak, tapi tidak sekalipun meraih dasar klasemen. Nah saat ini Persebaya ada di dasar klasemen. Itulah mengapa kami tidak puas. Dan saya kira melawan PS Sleman besok ini adalah jadi penentuan. Kalau saya mengibaratkan ini adalah ujian terakhir bagi Coach Aji. Gitu Pak. Kalau dari PSS gimana Mas? Kalau melihat kompetisi ini secara keseluruhan di tengah pandemi ini ya, kita tahu nggak bisa nonton ke lapangan, gitu, nggak bisa dukung langsung. Gimana Mas Fikar? Akhirnya nggak jauh beda dengan teman-teman yang ada di Surabaya. Kita nasibnya hampir sama Mbak. Ya besok ini kan penentuan, yang keluar itu Coach Aji apa Coach Dejan, sebenarnya itu. Nasib kita nggak jauh beda, sama-sama di ujung tanduk lah. Tapi supporter dari BCS maupun dari Bonek nih masih ini ya, masih setia ya untuk nonton di rumah, maksudnya mengikuti prokes. Kan kita tahu kalau kompetisi sekarang beda dari musim-musim sebelumnya ya, kita rumah nggak bisa dukung langsung. Gimana nih kalian menghimbau teman-teman lainnya untuk tetap menonton di rumah, mendukung dari rumah saja? Kalau dari Bonek gimana nih Mas Betet? Mungkin yang ditakutkan kawan-kawan adalah kenapa kita nggak ke sana, walaupun kita tahu kemarin kali di Bandung itu kan sahabat gitu, tapi kita tahu bahwa nanti takutnya itu nanti kenanya itu sanksinya untuk Persebaya. Kita nggak mau, kita mencintai Persebaya, tapi jangan sampai Persebaya yang kena hukuman atas ulah kita. Dia kalau hanya Persebaya, kalau nanti jatuhnya sanksi itu kepada semua tim, itu juga akan merugikan kawan-kawan yang lain gitu. Jadi saya kira kita terus menghimbau untuk tetap nonton di rumah ya. Mungkin kalau sekarang kawan-kawan sudah agak bosan, mungkin nontonnya jadinya nobar gitu Pak. Tapi yang pasti tidak menuju ke venue. Lagi pula venue-nya juga dipersiapkan oleh PSSI jauh dari kawan-kawan Bonek sih, jauh dari Jawa Timur. Jadi saya kira kalau ada di sana juga jumlahnya mungkin kecil dan langsung dihalo sama petugas. Saya kira, tapi saya harap sih sampai kapanpun selama PSSI dan PT Liga tidak membuka untuk penonton untuk mendukung langsung, saya kira kawan-kawan Bonek insya Allah akan tetap patuh. Begitu juga dengan BCS mungkin ya, Mas Fikar masih konsisten untuk
menaati protokol kesehatan ya untuk tidak datang ke stadion. Tombol mute-nya masih di ini mungkin Mas Fikar. Silakan Mas. Ya realistis saja lah Mbak. Kita kan nggak mungkin untuk menuju ke stadion kan. Ya, yang pertama jelas jauh. Yang kedua juga yang bisa masuk ke stadion pun kan terbatas juga Mbak. Kemarin sama aja pas main di Sleman pun seperti itu. Kita mendekat ke area stadion pun udah nggak bisa. Otomatis ya teman-teman pasti ya istilahnya cuma nonton di TV aja. Tetap berlanjut ya meskipun kita tahu di kondisi pandemi seperti ini. Kalau soal pertandingan nanti ini kita bahas langsung, ini kan merupakan dua tim legendaris ya. Maksud satu kebanggaannya Surabaya, satu kebanggaannya Sleman. Kita tahu kalau PSS saat ini kan berada di peringkat ke-12 klasemen ya dengan 4 poin, menang 1 kali lawan Arema, terus imbang lawan Persija. Terus tapi di pertandingan terakhir kemarin PSS kalah tipis nih dari Madura United 1-0. Dari Mas Fikar gimana nih melihat ini, kan boleh dibilang modal yang tidak bagus ya untuk melawan Persebaya karena kekalahan ini. Gimana nih Mas Fikar melihatnya berkaca dari laga terakhir PSS? Monggo Mas. Ya, sebenarnya trennya itu sebenarnya pas lawan Arema itu kita udah naik Mbak. Sebenarnya udah pas lah. Racikannya udah pas. Cuman kemudian match selanjutnya pas kita sama Madura itu ada bongkar pasang lagi. Mainnya nggak seperti pas lawan Arema. Mungkin kemarin juga karena panas ya, kita kan main jam 3. Cuman kan ini kan sepak bola profesional kan nggak bisa alasan panas ya Mbak ya. Ya semoga besok ya bisa dikatakan ya hidup matinya PSS sama Persebaya kalau untuk besok. Wis mbok carane. Ya kalau nggak serangan ini 1 Maret, serangan 10 November lah besok itu. benar laga hidup mati ya Pak. Kalau Persebaya tadi kita bilang Mas Betri itu udah ngejelasin kalau ini di dasar klasemen, hasil baru sekali menang ya dari 4 pertandingan kemarin, dan di pertandingan sebelumnya juga, pertandingan terakhir juga kan kalah 1-0 dari Bayangkara. Gimana nih Mas Ben ngelihatnya? Maksudnya modalnya tidak bagus nih untuk menghadapi PSS. Kalau mau realistis kita berkaca pada statistik ya, pertemuan di liga yang bergulir ini dari beberapa kali pertemuan Persebaya memang tampil buruk di hadapan PSS. Bahkan terakhir kali kita melawan PSS Sleman itu membawa korban coach Wolfgang Pikal harus diusir dari Persebaya. Kawan-kawan BCS masih ingat tuh, pasti ada tragedi di GBT itu ya Mas ya. Saya kira Persebaya kok ya pas Wolfgang Pikal membersamai Persebaya waktu itu dengan rentetan hasil liga yang buruk. Dan besok Coach Aji juga mengalami hal yang sama, membersamai Persebaya dengan rentetan hasil yang buruk, kemudian bertemu PSS untuk penentuan nasibnya. Gitu. Jadi maka kembali lagi seperti perkataan Mas Yuli, karena besok itu tagar yang keluar di Twitter itu Dejan out atau Aji out. Itu aja Mbak. Karena saya kira kalau untuk Coach Aji ya, kemungkinan kalau besok gagal menang bukan hanya kalah, bukan hanya seri. Jadi gagal menang. Jadi gagal menang itu tidak mendapatkan nilai poin 3. Kemungkinan Coach Aji bisa out. Itu sih mungkin analisis saya Mbak. Jadi posisi Coach Aji benar-benar krusial ya, maksudnya di laga nanti Mas ya. Maksudnya tidak ada kesempatan lain selain pertandingan nanti, dan memang harus menang ya, nggak bisa imbang. Maksudnya ya, tidak bisa ini ya, tidak bisa ditawar lagi ya. Nah, krusialnya sebenarnya kemarin tuh lawan Bayangkara FC itu sebenarnya sangat krusial sekali Mbak. Jadi kita itu punya jargon Mbak ya, boleh kalah dengan siapa saja, tapi tolong jangan kalah dengan 3 tim ini.
kita tidak boleh kalah dengan Persija. Alasannya adalah Persija adalah lawan sejak perserikatan. Jadi musuh bebuyutan sejak perserikatan. Dia tidak boleh kalah lawan Persija. Yang kedua, kita tidak boleh lawan Arema kalah. Karena kita tahu rival yang paling ketat di area Jawa Timur adalah Arema. Dan yang ketiga adalah kita nggak boleh kalah dengan Bayangkara FC. Alasannya adalah satu, Bayangkara adalah salah satu dari sekian alasan kenapa terjadi dualisme Persebaya yang berlarut-larut pada waktu beberapa tahun yang lalu. Makanya itu kenapa kemarin ketika kalah, para bonek itu sebenarnya mantul luar biasa. Itu adalah sangat aib untuk Persebaya itu sendiri. Untuk tim yang mencuri logo dan pernah mencuri logo dan identitas Persebaya, Bayangkara itu harus dilakukan untuk membuka mulut mereka gitu. Dan ternyata kemarin malah kita yang kalah. Itu mangkelnya bonek itu sebenarnya puncaknya kemarin. Nah, besok melawan PSS Sleman kalau tetap mendapatkan hasil buruk, ya mohon maaf, Coach. Oke. Iya, dalam tiga laga itu lawan tim-tim yang justru dihindari untuk kalah, justru malah menelan kekalahan ya, apalagi Bayangkara. Wajar sih bonek semangkel itu ya Mas ya. Iya. Nah, PSS nih juga kan sama ya nasibnya. Ada tuntutan untuk Dejan out. Mulai dari BCS juga kan kemarin saya baca di Instagram udah mengeluarkan statement bukan ke manajemen lagi kan, tetapi ke Dejan. Boleh Mas dibeberkan sebenarnya apa sih tuntutan utamanya, maksudnya alasan dibalik tuntutan buat Dejan angkat kaki dari PSS nih? Boleh Mas Wikar? Ya, sebenarnya gini Mbak, kita kan udah capek mentolerir sebenarnya. Kita kan bersama Coach Dejan kan udah hampir 2 musim ini ya, yang kemarin 1 musim terus dihentikan itu kan kita hasilnya juga benar sekali. Kita belum pernah menang musim kemarin. Nah, kemudian ini liga jalan lagi. Secara permainan juga nggak meningkat, nggak menarik. Kita kan gini Mbak, kita kan nggak bisa nonton langsung, kita cuma nonton di TV cari hiburan, itu pun nggak menghibur. Nah, kita udah kasih toleransi sebenarnya 5 match pertama lah. Kemarin kan janji manajemen itu kan 5 match pertama itu kan kita curi poin 15 poin lah 5 match pertama. 10 poin. Tapi kan ini kita udah match apa dia? Besok keempat kita baru, besok match kelima kita baru punya 4 poin. Akan jauh-jauh dari janji manajemen. Itu sih Mbak. Prestasi membawa PSS juara 3 ini nggak Mas ya, nggak bisa jadi pertimbangan ya? Kan beda Mbak, cup sama liga. Kalau liga kalau nggak mati-matian ya kita turun lagi. Benar, berarti yang tadi bilang ini bakal jadi laga menarik ya, hidup mati antara dua pelatih dari kedua tim PSS atau Persebaya nih nanti yang bakalan harus menendang pelatihnya. Tapi selain soal pelatih ini, kalau dari permainan, menurut kalian ada hal yang perlu dievaluasi juga nggak sih? Maksudnya selain dari sosok pelatihnya kan, apakah mungkin karena kan Persebaya juga itu kemarin kita tahu hasilnya tidak bagus ya Persebaya, PSS beberapa kali. Apakah ada juga problem dari pemain menurut kalian? Menurut Mas Betet deh, boleh dari Persebaya, kira-kira apa sih problem di komposisi pemain nih Mas? Problem dari komposisi pemain Persebaya itu memiliki keunikan. Kalau saya nggak bilang lucu ya, ini unik aja. Di mana-mana tim yang sudah mempertahankan performa terbaiknya, Persebaya di 2019 menjadi runner up, justru membuang hampir semua pemain asingnya itu. Jadi setiap tahun itu Persebaya pasti ganti pemain asing baru, dan rata-rata pemain asingnya itu justru pemain asing yang tidak pernah merasakan Liga Indonesia. Sebenarnya tidak apa-apa,
tidak memakai pemain baru yang tidak bermain. Tapi kalau kualitasnya bagus, ya pada akhirnya kita ya nonton aja. Tapi kan tidak. Kenyataannya adalah Persebaya selalu siklusnya Persebaya sejak dipulihkan dari PSSI ya Pak ya, 2017 ya, selalu naik ke Liga 1. Siklusnya adalah pelatih yang membawa Persebaya di awal itu selalu nyungsep, habis itu dipecat, terus ganti pelatih, lalu naik lagi sampai ke 5 besar. Dan itu berulang terus hingga tahun 2019, 2020 kan gitu kan. Masa Coach Aji yang dulu menggantikan Kang Pikal harus mengalami hal seperti ini juga. Dia berhasil membawa Persebaya lalu kemudian dia sekarang berada di posisi nyungsep ini dalam tanda kutip tadi, dan apakah dia akan mengalami siklus untuk diganti dan kemudian nanti pelatih baru akan membawa Persebaya lagi untuk jadi di 5 besar atau bahkan di 3 besar? Kan sebenarnya tidak harus seperti itu Mbak, itu kan siklus yang buruk sebenarnya. Kalau siklus itu ada terus menerus, itu kan berarti memang selama ini rotasi yang dilakukan oleh manajemen untuk membeli pemain itu kan berarti sia-sia Mbak. Jadi beli pemain, ternyata ngapas, dibuang, terus akhirnya tengah musim ambil lagi, terus naik lagi. Kenapa enggak tengah musim itu baik, terus besoknya dipertahankan lagi? Enggak. Persebaya selalu membeli pemain yang baru. Saya tidak tahu apa alasannya. Jadi itu yang akhirnya membuat chemistry yang sudah terbangun di setengah musim terakhir itu di awal musim akhirnya jadi memperbarui lagi chemistry-nya. Dan kita tahu kalau memperbarui chemistry sebagai sebuah tim, ya tentu amburadul lagi tuh. Kan nggak bagus itu untuk harmonisasi tim untuk liga yang berjalan selama 34 laga itu. Iya, jadi pemainnya harus adaptasi lagi ya, membentuk tim yang solid untuk dari Persebaya. Ya, kalau PSS gimana nih Mas Fikar? Ngelihat dari komposisi pemain, apakah sebenarnya problemnya di pelatihnya aja, apa memang dari pemain juga mungkin ada evaluasi? Menurut kami kita lebih menitik beratkan pada gini Mbak, kita itu nggak siap sebenarnya. PSS itu nggak siap. Dulu kan sebelum PPKM itu sebenarnya itu udah siap, tinggal tunggu pemain asing datang 2, tapi kan udah malah dibubarkan itu. Nah ini kemarin kita startnya paling telat, kita latihan cuma 6 hari, pemain asing belum datang kan, ini baru datang kemarin, baru tambah 1, terus ada tambah 1. Termasuk tim yang paling telat mendatangkan pemain asing, sedangkan klub-klub yang lain mereka udah start duluan dengan pemain asingnya. Nah kita sebagai supporters kita tuh juga bingung line up yang inti itu yang mana, karena setiap match kita kan bongkar pasang terus. Jadi tahu alasannya apa, ada yang cedera atau apa kan kita juga kurang tahu kan. Jadi kita sebagai penonton sendiri kita tuh bingung match line up yang inti yang mana sebenarnya. Kedatangan pemain baru lagi kan ya, pemain asing namanya Coach itu ya, PSS kemarin baru aja ya. Dan ada kemungkinan main langsung ya kayak kemarin, kayak yang sebelumnya itu pemain asing langsung main. Iya Mas Fikar, kira-kira bisa jadi main ya, bisa jadi langsung main ya? Ya semoga lah Mbak, karena kan kalau nggak pakai semua ya bahaya nanti bawahnya Persebaya. Tapi ngomong-ngomong soal pertemuan Persebaya sama PSS sebelumnya kan pernah bertemu juga ya, kemarin terakhir tuh di Piala Menpora ya, Juli kemarin, dan boleh dibilang PSS unggul nih dari Persebaya, menang 1-0. Menurut Mas Betet gimana nih Mas dengan catatan pertemuan sebelumnya ini dengan kekalahannya di pihak Persebaya, kira-kira gimana nih pengaruhnya ke pertandingan nanti? Monggo Mas Betet. Ya kan, saya sudah bilang di awal tadi bahwa rekor pertemuan Persebaya dengan PSS di Liga pasca Persebaya dipulihkan tuh Persebaya memang hampir tidak pernah menang dengan PSS, jadi dapatnya hasil yang minor. Nah itu juga mungkin akan jadi salah satu kekuatan PSS untuk membuktikan bahwasannya mereka masih lebih superior daripada Persebaya gitu. Tapi yang kita tahu bahwasanya kedua tim ini sama-sama sedang terluka, sama-sama sedang tidak baik-baik saja.
Ya semoga saja pertandingan-pertandingan yang lalu itu tidak membekas pada ingatan para pemain Persebaya. Jadi fakta bahwa mereka selalu dikalahkan oleh PSS itu tidak akan menjadi beban untuk mereka main di lapangan. Karena kalau beneran mereka teringat-ingat dan akan menjadi beban, itu akan menjadi kemungkinan yang sangat buruk gitu Pak untuk performa di lapangan. Karena membawa beban itu mental juga pengaruh. Itu sih Mbak. Kalau PSS gimana nih Mas Fikar? Ngelihat catatannya yang ya boleh dibilang lebih superior ya dibanding Persebaya. Menang kecil kemarin kita, Mbak. Menang beruntung lah. Di Piala Menpora kan kita cuma menang karena penalti kan, nggak bisa dibanggain kan Mbak. Terus pas di Liga yang tahun kemarin, pas di Surabaya itu kita menang karena memang kondisi Persebaya juga lagi nggak bagus karena itu kan Pikal tadi. Lalu kalau untuk pertandingan nanti gimana nih dari Mas Fikar untuk PSS? Gimana kita? Pertandingan nanti lawan Persebaya, menurut Mas Fikar gimana nih PSS menghadapi lawan, harapannya kira-kira menang berapa nih? Kalau boleh tanya skor. Kalau skor nggak penting sih Mbak, yang penting lebih banyak golnya daripada banyak. Oke. Dan menurutnya lebih sedikit. Kalau Mas Betet gimana nih Mas? Saya sepakat sama Mas Fikar aja. Pokoknya besok kan penentuannya kedua tim ini. Pokoknya yang menang yang selamat. Gitu. Jadi kalau saya Persebaya ya saya berharap Persebaya Coach Haji masih selamat lah. Berarti kalau Coach Haji selamat berarti Persebaya yang menang. Kalau harapan kalian ada nggak sih untuk selain di pertandingan nanti untuk kedepannya nih untuk Persebaya sama untuk PSS di Liga 1 ini, karena kan masih panjang kita tahu dan ya di tengah kondisi yang juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Boleh Mas Betet dulu deh. Untuk Persebaya sih, Persebaya kan tim yang syarat sejarah. Jadi saya harap pemain-pemain muda dan pemain-pemain asing ini tidak melupakan bahwa marwah Persebaya sebagai kawah candra di muka persepak bolaan nasional ini sudah sangat terkenal gitu. Jadi mereka harus tahu bahwa mereka membawa nama besar Persebaya. Kalau kata teman-teman yang disepakati jadi jargon tuh nek main yang ngeyel dan yang wani gitu. Jadi mereka benar-benar membawa spirit City of Heroes gitu, kota pahlawan. Jadi kalau main kemar-kemar gitu pada akhirnya ya mangkel, terus mainnya kemar-kemar terus hasil yang didapatkan juga jelek gitu. Jadi saya harap para pemain ini ingatlah bahwa Persebaya ini bukan nama yang kaleng-kaleng. Itu namanya sudah melegenda, hampir 100 tahun. Kalau mereka ingat bahwa ini tim besar, maka mereka bermainnya juga, kalau kata teman-teman di North, mereka bilang kalau bermain dengan hati. Yang tidak dengan hati silakan pergi. Jadi mereka harus tahu bahwasanya ini bukan bualan, Pak. Bermain dengan hati ini bukan bualan. Jadi ini memang benar-benar ancaman yang harus ditanamkan ke dalam diri mereka, para pemain itu masing-masing. Baik. Kalau PSS gimana nih Mas Fikar? Harapan dari supporter, dari BCS khususnya? Iya, kita kan klub baru ya, sebenarnya kita klub baru yang baru aja masuk ke hutan belantara ya. Ya kayak saya harapannya bisa adaptasi dulu, bisa, apalagi kan kita juga dengan owner baru, kita kan kemarin ada pemilik baru juga. Ya pengennya sesuai target mereka. Jadi target pemilik, target owner itu kan musim pertama kan kita 5 besar. Ya saya pengennya dan teman-teman ya apa yang dijanjikan, apa yang ditargetkan sama owner ya musim ini bisa terpenuhi. Karena kan musim kemarin 2019 ya kita kan ya mampu bersaing di 10 besar. Semoga ya harapannya tahun ini bisa masuk di 5 besar. Harapan supporter dari kedua klub ini bisa terwujud ya, karena kan ya kita tahu PSS dan Persebaya sama-sama klub besar, sama-sama klub yang legendaris lah di sepak bola Indonesia. Saya juga berharap pertandingan nanti berjalan seru ya antara PSS dan Persebaya.
tadi kan tentu saja kalau dari PS inginnya PSS yang menang, Persebaya inginnya Persebaya yang menang nih. Kalau saya mau tanya nih dari Bola Supporter, kira-kira siapa yang bakalan menang nanti, boleh ketik prediksi kalian di kolom komentar di kanal YouTube Bola Sport. Jangan lupa juga untuk klik subscribe terlebih dahulu biar tahu biar update terus video-video terbaru dari kami. Terima kasih juga nih buat Mas Fikar, Mas Betet untuk waktunya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.